Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita ucapkan untuk Allah. Salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk junjungan dan panutan kita Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Biidznillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan kembali mencoba untuk membaca dan menjelaskan kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu taala dengan panduan syarah dari penjelasan dan syarah Asy-Syaikh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Di mana pada pertemuan yang lalu kita telah sampai pada pembahasan hadis ketiga dari bab bayani kathrati turukil khairi. Bab penjelasan tentang banyaknya jalan-jalan kebaikan. Di mana telah kita bacakan hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Uridat alayya a'malu ummati hasanuha wa sayyi'uha. Fawajadtu fi mahasini a'maliha al-adha yumatu 'anil tariq. Wa wajadtu fi masawi'i a'maliha an-nukha'ata takunu fil masjid thumma la tudfan." Diperlihatkan kepadaku amal umatku, amal perbuatan yang baik maupun amal perbuatan yang buruk. Kemudian Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku dapati fi mahasini a'maliha, dalam daftar amal-amal baik yang dilakukan oleh umatku adalah al-adza yumatu 'anil tariq, gangguan yang disingkirkan dari jalan. Dan kemarin telah kita sebutkan bahwa amal ini merupakan cabang iman yang paling rendah. Ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-imanu bid'un wa sab'un aw bid'un wa sittuna syu'batan, a'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anil tariq. Iman itu memiliki 70 sekian cabang. Yang paling tinggi daripada cabang iman adalah ucapan la ilaha illallah, dan cabang iman yang paling rendah adalah imatatul adza 'anil tariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Jadi ini termasuk daripada amal saleh. Wa wajadtu fi masawi'i a'maliha, dan aku dapati dalam daftar amal-amal buruk, ya, dosa adalah an-nukha'ah takunu fil masjid summa la tudfan. Ludah ada di dalam masjid tatkala seorang meludah, kemudian ludah yang ia ludahkan di masjid tersebut tidak dia tudfan. Salmana tudfan, tidak dia timbun, tidak dia tutup dengan pasir atau tanah. Ini tentunya sebagaimana kita sebutkan kemarin, kondisi masjid di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kondisi masjid di zaman itu lantainya memang
pasir, ditaburi sedikit dengan kerikil-kerikil halus. Ya, sehingga tatkala seorang mungkin meludah ya di masjid karena kondisi terpaksa, ya karena kondisi apa? Terpaksa, ya mungkin dalam sholat yang tidak mungkin untuk keluar, tidak mungkin untuk membatalkan sholat, dan mungkin juga tidak mungkin ditelan ya. Maka dia ludahkan di situ, maka di zaman itu mungkin dia ludahkan kemudian dia tutup dengan menggunakan apa? Pasir atau tanah, karena lantainya masih seperti itu. Adapun masjid di zaman kita sekarang tentunya tidak bisa. Ya, tentunya tidak bisa melakukan hal yang seperti itu karena kondisi lantainya sudah berbeda. Bahkan kemarin kita singgung terkait dengan sunnah mengerjakan sholat menggunakan sandal. Ya, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam sampai dalam sebagian riwayat menganjurkan agar sholat dengan menggunakan sandal untuk menyelisih orang-orang Yahudi. Namun ini dahulu seperti itu, kondisi masjid memang bisa atau memungkinkan seorang itu sholat dengan menggunakan sandal. Adapun sekarang tentunya hal demikian tidak bisa dilakukan, kecuali mungkin di luar masjid dalam kondisi-kondisi tertentu bisa dilakukan. Tapi kalau di dalam masjid tentunya saat ini tidak disyariatkan. Bahkan termasuk perkara yang dilarang, karena mengotori masjid dan menimbulkan fitnah. Jadi nukha'ah ya, yang tidak ditimbun, yang tidak ditutup, ini termasuk di antara amal buruk yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Namun yang berkaitan dengan bab adalah perkataan beliau alaihi salatu wassalam, fawajadtu fi mahasini a'maliha al-adha yumatu 'anit tariq. Aku dapati dalam daftar amal baik, dalam daftar amal yang akan mendapatkan pahala pelakunya adalah gangguan yang disingkirkan dari jalan. Artinya, amal-amal kebaikan itu sangat banyak. Jika saatnya kita tidak mampu melakukan satu jenis daripada amal ibadah, maka coba lihatlah, pasti kita mampu melakukan amal ibadah yang lain. Karena jalan-jalan kebaikan itu sangat banyak. Tidak sanggup sholat panjang, ya mungkin membaca Al-Quran. Tidak sanggup juga baca Al-Quran banyak, ya mungkin bertasbih atau berzikir kepada Allah. Pilih amal-amal yang mungkin kita kerjakan, karena sungguhnya jalan-jalan kebaikan itu sangat banyak. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis terakhir yang kita bahas pada pertemuan yang lalu. Sekarang kita akan masuk bab hadis yang keempat dalam bab ini, masih riwayat sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Anna nasan qalu ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthuri bil ujur. Yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim." Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu berkata, sesungguhnya beberapa orang berkata kepada Rasulullah, yakni para sahabat. Beberapa orang dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam sebagian riwayat yakni orang-orang miskin dari kalangan orang-orang muhajirin. Orang miskin dari kalangan orang-orang muhajirin. Yakni para sahabat yang tidak Allah Subhanahu wa taala kelapangan rezeki untuk mereka. Sahabat yang disempitkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang miskin, sahabat yang fakir. Mereka datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthur." Ahlud duthur, ad-duthur artinya kaya, harta. Jadi orang-orang yang punya harta, orang-orang kaya dari teman-teman kami di kalangan kaum muslimin, dhahaba bil udzur. Dhahaba bil ujur. Mereka pergi memborong semua pahala. Ya. Dhahaba ahlud duthuri bil ujur. Orang-orang yang memiliki harta ya Rasulullah memborong semua pahala. Yusalluna kama nusalli. Mereka mengerjakan salat
sebagaimana kami mengerjakan salat. Ya, kami salat, mereka juga salat. Wa yasumuna kama nasum. Mereka juga bisa berpuasa sebagaimana kami bisa berpuasa. Karena ini amal berkaitan dengan badaniyah. Amal berkaitan dengan jasmani. Salat. Begitu juga dengan puasa. Namun yang kami tidak mampu mengerjakannya ya Rasulullah adalah amal yang berkaitan dengan harta. Karena mereka orang kaya, kami orang miskin. Mereka punya harta, kami tidak punya harta. Ya, di mana mereka mengatakan wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Mereka bersedekah dengan kelebihan harta yang Allah berikan kepada mereka. Dalam sebagian riwayat, para sahabat yang miskin ini berkata, mereka membebaskan budak sedangkan kami tidak bisa membebaskan budak. Ini aduan. Ini keluhan dari sahabat-sahabat miskin kepada siapa? Rasulullah SAW. Dan ini ada keluhan yang kalau kita renungkan aneh. Ya, menuntut sesuatu kepada Rasulullah bukan berkaitan dengan dunia. Mengeluh kepada Rasulullah bukan terkait dengan kemiskinan yang menimpa mereka. Rezeki yang Allah sempitkan pada mereka. Bukan ini yang mereka keluhkan. Tapi yang mereka keluhkan adalah tatkala mereka tidak bisa melakukan amal yang telah diberikan kemudahan dengannya oleh Allah kepada teman-teman mereka yang Allah anugerahkan harta yang berlebih, harta yang banyak. Ini keluhan aneh. Kalau mungkin saat ini Rasulullah masih hidup dan tingkatan ekonomi antara sesama kita berbeda, maka kita akan datang kepada Rasulullah dengan mengatakan, ya Rasulullah, teman-teman kami itu punya rumah besar, teman-teman kami itu punya bisnis banyak, teman-teman kami itu punya jabatan, teman-teman kami itu punya ini, punya itu, dan sebagainya. Doakan kami ya Rasulullah untuk seperti mereka. Itu kalau kita. Tapi subhanallah, di sini mereka mengeluhkan kepada Rasulullah bukan berkaitan dengan apa? Dunia. Tapi yang mereka keluhkan adalah mereka iri dengan teman-teman mereka karena mereka bisa melakukan sebuah ibadah lebih sedangkan mereka tidak bisa. Subhanallah. Ini namanya tanafus dalam agama, perlombaan dalam agama, perlombaan berkaitan dengan akhirat. Ini yang sering kita tekankan bahwa mereka ini, yakni para sahabat Rasulullah SAW, telah membesarkan di dalam hati mereka akhirat dan berhasil mengecilkan apa? Dunia. Ini yang susah. Membesarkan akhirat dan mengecilkan dunia. Susah seperti ini untuk sampai pada keyakinan dan tingkatan seperti ini sangat susah. Karena dunia itu yang kita rasakan, dunia itu yang kita lihat, dunia itu yang kita saksikan, sedangkan akhirat gaib. Akhirat gaib. Makanya untuk membesarkan akhirat, mengecilkan dunia ini butuh iman. Butuh ilmu. Dan ini yang para sahabat sudah sampai pada tingkatan keimanan tersebut. Padahal jika kita berbicara tentang maklumat, berbicara tentang keilmuan, berbicara tentang pengetahuan hakikat dunia dan akhirat, semua kita tahu bahwa dunia itu tidak sebanding apabila dibandingkan dengan akhirat. Artinya, dunia apabila dibandingkan dengan akhirat, maka dunia tidak ada nilainya. Enggak ada nilainya. Tidak berharga sama sekali. Ya, tidak berharga. Bagaimana mungkin kita akan membandingkan antara yang kekal dengan yang fana? Enggak mungkin. Nah, antara yang kekal dengan fana. Bagaimana mungkin kita membandingkan antara kehidupan di sana yang satu harinya 1000 tahun dibandingkan kehidupan apa? Akhirat dengan kehidupan dunia. Jadi satu hari hidup di akhirat itu sama seperti 1000 tahun hidup di dunia. Tidak bisa dibandingkan. Karena terkait dengan maklumat semua kita sudah paham itu. Tapi untuk sampai pada tingkat apa yang kita ketahui, apa yang kita pahami ini berhasil kita besarkan dalam dada kita. Akhirat kita besarkan, kemudian dunia kita kecilkan, ini yang susah. Ini butuh perjuangan. Karenanya
Kalau kita lihat apa yang dipesankan oleh para ulama-ulama kita rahimahullah, mereka selalu mengatakan, "Walaysa yadurrukal iktaru syai'an idza ma anta rabbaka qad arafta." Atau kama qala. Mereka mengatakan, kemiskinan yang menderamu, kesusahan yang menimpamu, kesulitan yang kau alami dalam kehidupan dunia tidak akan membahayakan engkau selama engkau kenal Tuhanmu. Selama engkau kenal Tuhanmu. Jadi walaupun hidupmu susah dalam kehidupan dunia, engkau tak punya apa-apa dalam kehidupan dunia, tapi kalau engkau kenal Allah, engkau bisa beribadah kepada Allah, engkau mau mengerjakan salat, engkau mau mentaati Allah dan menjauhi larangan Allah, maka kesulitan apapun, kesusahan apapun yang menimpamu itu tidak ada masalah sebenarnya. Ya, tidak ada masalah bagi orang yang membesarkan akhirat dan mengecilkan dunia. Tapi kalau kebalikannya, yang besar adalah dunia, yang kecil adalah akhirat, ya ini masalah besar. Masalah besar kalau keuntungan bisnis kita berkurang. Masalah besar kalau kita sudah hidup sekian tahun belum punya aset. Masalah besar kalau seandainya gaji kita nggak naik-naik. Ini kalau dunia itu besar dalam dada kita. Kalau akhirat yang besar, ya, laisa yadurrukal iktaru syai'an. Tidak akan membahayakan kau apapun dalam kehidupan dunia. Jika seandainya kau telah mengenal Tuhanmu dengan benar. Ya, demikian para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Kenapa? Falaisat hadid dunya bisyai'in. Dunia ini tidak ada nilainya sama sekali. Tasu'uka hikbatan wa tasurru waqta. Ya. Kesenanganmu, kebahagiaanmu hanya sesaat saja. Tapi kesengsaraanmu, kesedihanmu dalam kehidupan dunia itu sangat panjang. Ya. Karenanya para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada seorang hamba dunia, tapi Allah tidak anugerahkan untuknya agama yang baik, maka dunia itu tidak ada manfaat baginya. Enggak ada manfaat baginya. Hartanya banyak, keturunannya banyak, jabatannya Masya Allah, ya, teman-temannya banyak. Siapa yang tidak kenal dia? Tapi kalau ia tidak kenal agama dengan baik, tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, apa gunanya? Tidak ada gunanya. Karena sebesar apapun dunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba, sebesar apapun dunia yang Allah berikan pada seorang hamba, Nabi SAW katakan, nanti kalau ia dicelupkan ke dalam api neraka satu kali celupan saja, kemudian diangkat, maka semuanya akan hilang, lupa semuanya. Nabi SAW mengatakan, yu'ta bi an'ami ahli dunya. Akan didatangkan kelak di akhirat orang yang paling mendapat nikmat dalam kehidupan dunia. Paling bahagia, paling senang, paling banyak hartanya. Mungkin kalau dari sisi harta seperti Qarun, dari sisi jabatan seperti Fir'aun. Semuanya diberikan oleh Allah lengkap kepadanya. Tapi dia adalah orang yang tidak beriman kepada Allah. Kemudian orang yang paling bahagia ini, yang mungkin kalau boleh kita gambarkan, tak pernah sedih dalam hidupnya. Tak pernah menangis dalam hidupnya. Semua apa yang diinginkan ada. Semua apa yang diharapkan ada. Artinya memang orang yang bahagianya sangat sempurna dalam kehidupan dunia. Orang ini kata Nabi SAW, dicelupkan satu celupan ke dalam api neraka. Dimasukkan sesaat, kemudian diangkat. Sesaat saja, sekejap saja dimasukkan ke dalam neraka, kemudian diangkat. Kemudian Allah bertanya, apakah engkau selama ini pernah merasakan hidup bahagia? Dia mengatakan, tidak ya Allah, enggak pernah aku merasakan kebahagiaan. Karena apa? Merasakan sekejap bagaimana siksa apa? Neraka. Falaysa binafi'in ma nilta minha minal fani idzal baqi hurimta. Para ulama mengatakan, tidak bermanfaat apa yang kau dapatkan dalam kehidupan dunia ini. Sesempurna apapun kau dapatkan, tatkala yang baqa akhirat agama engkau tidak engkau miliki. Maka ini hendaknya kita camkan para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Yang pertama yang harus kita pikirkan dalam kehidupan dunia, bagaimana agama kita bagus, bagaimana akhirat kita bagus. Kalau dunia tidak ada nilainya. Walaupun tatkala kita berbicara seperti ini, tetap Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita kehidupan dunia yang
yang baik. Walaupun mungkin kekayaan kita tidak seperti apa? Qarun. Sepengetahuan saya, mungkin ada di antara antum yang kayanya lebih besar dari apa? Dari Qarun. Sepengetahuan saya nggak ada. Kalaupun seandainya tidak kayanya tidak seperti Qarun, tapi alhamdulillah kita diberikan apa? Harta juga dalam kehidupan dunia. Kalaupun seandainya jabatannya tidak seperti Firaun, alhamdulillah kita termasuk orang yang dihormati, dimuliakan juga di kalangan manusia. Artinya tidak dilempari jalan, tidak dilempari dengan batu, enggak. Memuliakan kita juga. Orang menyapa kita, orang menegur kita. Ya, tidur juga nyenyak. Lidah juga bisa merasakan nikmatnya makanan-makanan yang dihidangkan. Artinya kalau cerita tentang kenikmatan dunia, cukuplah sudah. Cukuplah sudah. Apalagi kalau kita barengi dengan agama yang bagus, akhirat kita kejar, ini subhanallah. Nikmat di atas nikmat. Ini yang subhanallah muncul kemudian perlombaan di kalangan para sahabat. Tanafus di kalangan mereka. Sehingga orang-orang miskin di kalangan sahabat datang kepada Rasulullah, yang mereka adukan, yang mereka keluhkan, bukan si fulan punya aset ini, si fulan punya perkebunan, si fulan punya bisnis, si fulan punya harta, si fulan punya ini dan itu, tidak. Tapi yang mereka keluhkan, mereka punya harta, mereka bisa bersedekah, kami tidak bisa bersedekah. Artinya mereka hasad, iri kepada orang-orang yang Allah mudahkan kepada mereka ibadah-ibadah tertentu. Dan ini boleh ya. Hasad seperti ini apa? Boleh. La hasada illa fitnatain. Nabi mengatakan tidak ada hasad kecuali dalam dua perkara. Di antaranya berkaitan dengan hadis ini. Hasad kepada seorang yang Allah anugerahkan kepadanya malan, Allah anugerahkan padanya harta, kemudian harta ini ia infakkan, harta ini ia sedekahkan siang dan malam. Kita boleh hasad. Sehingga orang yang melihatnya mengatakan, jika seandainya aku punya harta sebagaimana dimiliki oleh si fulan, niscaya aku akan melakukan apa yang dilakukan olehnya. Ya, ini subhanallah, ini yang terjadi di kalangan para sahabat. Tadi adzan nih komat. Hah? Insyaallah. Nanti kalau bunyi ketiga bubar ya. Taib. Jadi ini yang terjadi di kalangan para sahabat. Sehingga terkait dengan dunia, biasa saja mereka. Ya. Enggak ada kendaraan jalan, biasa. Enggak punya apa-apa, ya makan ala kadarnya juga biasa. Enggak terlalu harus, kalau makan itu harus apa namanya? Istilahnya apa? 4 sehat, 5 sempurna. Harus itu. Ya kalau seandainya bisa, alhamdulillah. Kalau tak bisa, mengeluh. Ya kalau bisa, 4 sehat, 5 sempurna, alhamdulillah. Terpenuhi rezeki yang Allah anugerahkan. Karena Allah berikan pada kita kelapangan rezeki, tunjukkan. Jangan pula disimpan-simpan terus. Karena ada orang yang bukan hanya sekedar kikir kepada orang lain, dia juga kikir terhadap dirinya. Kalau saya belum punya ini, saya nggak mau makan yang enak-enak. Kikir. Kalau saya belum berhasil punya perkebunan seluas sekian, makan saya pakai sayur kangkung rebus saja. Nanti kalau saya sudah sukses, baru saya akan makan yang enak. Ini kikir terhadap dirinya. Dan itu ada. Itu ada. Nabi SAW katakan, tatkala ada seorang lelaki, pakaiannya itu, apa namanya? Ya, tidak bagus lah penampilannya. Tidak bagus. Nabi mengatakan, ta'al, kata Nabi, kemari. Apa harta yang Allah telah berikan padamu? Dia mengatakan, ya Rasulullah, saya punya kendaraan ini, saya punya ternak ini, saya punya. Maka Nabi katakan, sesungguhnya Allah senang kalau Allah berikan rezeki kepada seorang hamba, terlihat nikmat itu dalam kehidupannya. Jadi Allah senang kalau seandainya Allah berikan nikmat kepada seorang hamba, terlihat perubahannya. Terlihat perubahannya. Jadi dalam kehidupan seorang muslim seperti itu. Makin banyak penghasilan, penampilan makin bagus. Bukan ingin wah, tapi ingin menunjukkan syukur kita kepada siapa? Kepada Allah. Kalau antum mampu beli sepeda motor, kenapa antum harus jalan kaki? Zuhud Ustaz, zuhud bid'ah. Zuhud bid'ah, antum salah mau zuhud.
Bisa beli sepeda motor, antum jalan kaki pergi taklim. Tatkala ditanya, kenapa tidak beli sepeda motor? Zuhud, Ustaz. Ya. Taib. Tatkala antum bisa beli mobil. Beli mobil. Jangan beli sepeda motor. Ini beli sepeda motor. Kenapa nggak beli mobil? Uang antum banyak. Oh, nggak pandai. Apa itu? Jadi ini mesti ditunjukkan gitu. Tapi jika seandainya tidak dapat, nah ini dia. Tidak ada masalah. Ya, tidak dapat tidak ada masalah. Kalau orang Jawa bilang apa? Tergopoh-gopoh gitu ya. Legowo. Ya nggak dapat. Ini memang ketentuan Allah. Sudah jangan buta mata antum kalau tidak dapat. Artinya harus dapat. Itu salah seperti itu. Apapun saya akan lakukan, yang penting dapat. Nah, kalau untuk agama bagus, apapun saya lakukan untuk melakukan ketaatan ini. Nah, itu Masya Allah. Jadi ini metode hidup. Jadi kalau kita lihat dalam kehidupan Nabi seperti ini. Nabi SAW pulang ke rumah, Nabi tanya, ada sarapan? Istrinya mengatakan, nggak ada. Udah puasa, mudah kan? Kalau ada makan, nggak ada, puasa selesai. Kenapa diperpanjang? Kenapa dipersulit? Karena ini masalahnya dunia. Ya, lepas begitu saja. Kalau dapat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Walaupun saya yakin semua kita yang hadir termasuk yang ngomong ini, yang bicara, maunya dapat gitu kan. Maunya dapat, ya manusiawi. Kita bukan malaikat. Tapi jika Allah takdirkan, karena takdir itu bukan kita yang menentukan. Allah yang menentukan. Jadi kalau nggak dapat, ketentuan Allah. Jangan sebab karena itu kemudian kita susah tidur, menangis. Baru bisa khusyuk sholat kalau nggak dapat dunia. Baru bisa sholat malam kalau nggak dapat dunia. Ya kan? Jadi kalau ada sesuatu terkait dengan dunia, baru bisa sholat malam. Baru khusyuk dalam berdoa. Baru bisa menitiskan air mata. Tapi kalau tidak ada harapan dunia, lewat semuanya. Ini para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Berarti ada sesuatu yang salah dalam dada kita. Sebenarnya akhirat itu sangat kecil dalam dada kita. Yang besar adalah apa? Adalah dunia. Ini yang kita lihat dalam kehidupan para sahabat-sahabat Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kemudian, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka? Awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna bihi? Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kalian sebuah amal di mana dengan amal tersebut terhitung kalian bersedekah dengannya. Artinya bukan sedekah dengan harta, tapi sedekah dengan amal perbuatan. Awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna bihi? Bukankah Allah telah berikan kepada kalian sebuah kemampuan yang kalau kalian lakukan maka sudah dinilai pahala sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka mulai Nabi SAW bersabda, "Inna bi kulli tasbihatin shadaqah." Setiap ucapan subhanallah terhitung satu sedekah. Ini sama seperti hadis sebelumnya yang kita bacakan. Dari hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap persendian di tubuh kalian pada setiap harinya mesti disedekahi sebagai bentuk apa? Syukur kepada Allah. Dan kita punya 360 persendian. Jadi setiap hari mesti bersedekah sebanyak persendian itu. Maka Nabi sebutkan, ya, ucapan tasbih itu terhitung satu sedekah. Maka di sini juga Nabi SAW kembali menegaskan. Jadi sedekah itu bukan hanya dengan harta. Tapi sedekah itu juga bisa dengan melakukan beberapa perbuatan yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Maka Nabi sebutkan, inna bikulli tasbihatin sadaqah. Setiap ucapan subhanallah itu terhitung sedekah. Wa kullu takbiratin sadaqah. Setiap ucapan Allahu Akbar itu sedekah. Wa kullu tahmidatin sadaqah. Setiap kalian mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah,
itu juga terhitung satu sedekah. Wa kullu tahlilatin sadaqah. Setiap ucapan tahlilah. La ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Itu juga terhitung satu sedekah. Wa amru bil ma'rufi sadaqah. Memerintahkan orang untuk melakukan perbuatan yang baik terhitung sedekah. Melarang orang dari melakukan perbuatan yang buruk juga terhitung sedekah. Jadi intinya semua amal kebaikan kalau dilakukan niat karena Allah, ini terhitung apa? Sedekah. Nabi SAW melanjutkan sabdanya, wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Bahkan tatkala seorang suami mendatangi istrinya, maka itu terhitung satu sedekah. Ini membuat para sahabat terperanjat ini. Kalau Allahu Akbar sedekah, subhanallah sedekah, Allahu Akbar sedekah, menyuruh orang kepada kebaikan sedekah, melarang orang dari yang mungkar sedekah, yang terakhir ini membuat mereka terperanjat. Dan yang belum nikah lebih terperanjat ini. Besok langsung nikah kan gitu ya. Wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Tatkala seorang suami mendatangi istrinya berhubungan, ini terhitung satu sedekah, maka terperanjat mereka. Para sahabat kaget. Mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fi ajrun." Ya Rasulullah, apakah salah seorang di antara kami melampiaskan syahwatnya, ia mendapatkan pahala dari perbuatan itu? Maka Nabi mengatakan, apa pendapat kalian jika seandainya dilampiaskan syahwatnya ke dalam perkara yang diharamkan oleh Allah, berzina waliyadzubillah, bukankah dia mendapatkan dosa? Para sahabat mengatakan, dia jelas. Dia salurkan syahwatnya ke jalan yang diharamkan oleh Allah, dia dapat dosa. Maka Nabi SAW mengatakan, begitu sebenarnya kebalikannya, tatkala ia salurkan syahwatnya di dalam perkara yang dihalalkan oleh Allah, maka dia mendapatkan apa? Pahala. Tapi jangan sedekah ini saya dikejar. Jangan sedekah ini saya. Ini semangat yang terakhir saja Ustaz. Jangan. Ya, karena diajari tidak diajari orang tahu. Karena itu berkaitan syahwat itu apa sebenarnya syahwat? Kecenderungan. Jadi dalam bahasa Arab syahwat itu banyak hal, bukan hanya wanita saja. Kadang-kala orang syahwatnya itu bukan wanita, tapi syahwatnya uang. Ada orang syahwatnya jabatan, ada orang syahwatnya perkebunan, ada orang syahwatnya kendaraan. Kecenderungan. Itu syahwat. Ya. Karena ada orang memang hidupnya pikirannya perempuan saja. Ada. Tapi ada orang pikirannya uang saja, syahwatnya uang gitu. Jadi kalau dipilihkan antara wanita dengan uang, dia pilih apa? Uang. Itu syahwatnya berarti apa? Uang. Ada orang syahwatnya ilmu. Ini luar biasa. Syahwatnya apa? Ilmu. Ini baru penuntut ilmu ini, kalau syahwatnya ilmu. Ada orang syahwatnya bola. Bola. Syahwatnya bola. Yang penting bola kan gitu kan. Jadi kalau dipilihkan antara nuntut ilmu dengan wanita, dia pilih nuntut ilmu. Berarti syahwatnya ilmu. Ya, makanya kadangkala sebagian orang membahas tentang kenapa sebagian ulama sampai akhir hayat belum menikah. Sebenarnya bukan tidak tertarik dengan wanita, tapi dia disibukkan dengan ilmu, lupa nikah. Lupa nikah. Sampai sudah 60 tahun belum nikah gitu. Makanya ada seorang ulama menikah sudah 45 tahun, sudah 50 tahun belum menikah. Setelah berkelana, menuntut ilmu dan sebagainya, mendapatkan cita-citanya, pulang, baru kepikiran untuk apa? Nikah. Kalau kita belum apa-apa, sudah kepikiran? Sudah kepikiran nikah. Ya, tamat SMA, apalagi kalau bukan nikah. Ini yang dimaksud dengan syahwat. Ya, kecenderungan, ketertarikan seseorang kepada sesuatu itu disebut apa? Syahwat. Ya, makanya ada seorang, kita pernah juga ceritakan seorang ulama, syahwatnya menuntut ilmu, ya karena dia adalah laki-laki dan ingin menikah, maka dia menikah. Di malam pengantin, dia teringat dengan sebuah permasalahan ilmu, dia buka buku. Dia buka apa? Buku. Maka istrinya memanggil, pengantin baru.
memanggil. Maka dia mengatakan, sebentar. Maka dia baca sampai adzan subuh. Nah, ini penuntut ilmu. Ini baru penuntut ilmu. Ya. Kalau kita pengantin baru, jangankan ilmu. Sholat 5 waktu pun lupa. Sholat lupa, zikir lupa, semuanya lupa. Gitu. Ya, ini subhanallah berkaitan dengan apa? Syahwat. Ya, berkaitan dengan syahwat. Maka ini para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah bimbingan kepada para sahabat yang tidak punya harta untuk bisa meraih pahala sedekah dari sisi lain. Ini menunjukkan pintu-pintu kebaikan, jalan-jalan kebaikan itu banyak. Jadi tidak ada seorang mengatakan nanti di akhirat, ya Allah, saya tidak mampu melakukan kebaikan, satu pun tidak mampu saya lakukan. Ini tak mungkin. Tidak mungkin. Karena jalan-jalan kebaikan itu sangat banyak. Maka Nabi SAW berikan pada mereka arahan untuk bisa menyamai pahala sedekah orang-orang yang Allah anugerahkan pada mereka harta. Di akhir sebagian riwayat disebutkan bahwa mulailah orang-orang miskin ini semangat ya, bertasbih, bertahlil. Ada hal yang berbeda dari hari-hari sebelumnya. Orang-orang kaya lihat kok semangat kali berzikir mereka ini. Subhanallah, banyak mengucapkan la ilaha illallah. Jadi tanya-tanya. Ya, maka akhirnya orang-orang ini mengatakan Nabi memerintahkan kami seperti ini untuk menyamai sedekah kalian. Maka akhirnya orang kaya juga melakukan. Setelah semua orang kaya melakukan, ya, orang miskin datang lagi pada Rasulullah, ngeluh lagi. Ya Rasulullah, mereka mendengar ikhwanuna, saudara-saudara kami dari kalangan orang-orang yang Allah anugerahkan harta kepada mereka, mendengar apa yang kamu arahkan kami melakukannya, maka mereka juga mencontohnya. Ini gimana ya Rasulullah? Kalah lagi kami. Maka Nabi SAW katakan, dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Kalau sudah seperti itu pembahasannya, ceritanya, ini tidak bisa. Karenanya orang yang kaya, sering kita sampaikan, sekalipun perhitungannya itu berat, dua pertanyaan yang harus dia lalui itu berat. Dari mana kau dapatkan harta ini? Untuk apa engkau gunakan? Untuk apa engkau gunakan? Ini kan dua pertanyaan ini berat. Yang satu saja berat. Harta yang kau miliki ini semua, dari mana kau dapat? Dia diperiksa. Kalau dari yang halal, aman. Masuk pertanyaan yang kedua. Untuk apa kau gunakan? Makanya antum memiliki dunia, memiliki harta sebanyak-banyaknya, tidak apa-apa. Pertama catatannya, kalau dari yang halal. Hasilnya halal. Kemudian yang kedua, gunakan harta tersebut untuk yang baik. Untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Makanya para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, sekalipun berat, bahkan disebutkan dalam hadis, jarak, udah masuk waktu? Belum ya? Hah? Belum 3 kali? Hah? 2 menit lagi. Baik, orang kaya masuk surganya itu terlambat dari orang miskin karena hisabnya itu lebih berat. Setengah hari. Jadi orang miskin itu sudah berenang di sungai susu, sungai madu, minum khamar, mereka sudah berbahagia di sana, makan apa yang mereka mau, sudah ketawa dan sebagainya. Setengah hari berikutnya baru masuk orang kaya. Dan ingat, satu hari di sana seperti 1000 tahun. Ya, berarti 500 tahun. Orang miskin sudah bersenang-senang di surga, baru orang kaya masuk surga. Tapi jangan salah, kalau memang dia berhasil melewati 2 pertanyaan ini, maka surganya bisa lebih tinggi. Nggak apa-apa terlambat, tapi tinggi. Ya kalau selamat ya. Kalau selamat. Ini masalahnya. Kalau selamat, kalau nggak selamat, waliyadzubillah. Waliyadzubillah. Makanya pada beberapa pertemuan yang lalu, seingat anak, seperti kondisi hujan, pakai saja kendaraan kita.
walaupun baru dicuci. Ya. Terkadang ditanya, itu apa kau beli mobil? Itu taklim ya Allah. Ya, ada ini ya, ada jawaban kita. Ya, pakai, jangan disimpan-simpan. Pakai untuk kebaikan, pakai untuk apa? Ketaatan. Karena pertanggungjawabannya berat. Dari mana kau dapat uang untuk membeli kendaraan ini? Untuk apa kau gunakan? Antum dapat rezeki banyak, jangan simpan-simpan saldo itu di bank. Jangan simpan-simpan di bawah bantal. Pakai untuk ketaatan. Misalnya, apa contohnya? Pergi umroh, atau mungkin bawa istri ke toko emas. Bawa istri antum ke toko emas. Untuk menyenangkan dia. Ini istri, Masya Allah, semangat Ustaz. Kata istri belakang. Bawa dia untuk menyenangkan. Di antara amal ibadah yang paling baik adalah memasukkan kebahagiaan, kesenangan di hati seorang muslim. Apalagi istri kita. Gak usah disimpan-simpan. Bawa. Pilih apa yang kamu pilih. Banyak duit abang nih. Satu tasnya. Subhanallah. Itu yang dilakukan. Karena pertanggungjawabannya, kalau kita simpan-simpan itu berat. Dari mana kau dapat, untuk apa kau gunakan. Makanya coba dilihat apa yang kita punya. Gunakan semuanya untuk ketaatan kepada Allah. Karena kita sebagai seorang muslim yakin bahwa setelah kehidupan ini ada kehidupan yang lebih kekal abadi. Yakni kehidupan akhirat, dan di sana ada pertanggungjawaban atas semua apa yang kita lakukan dalam kehidupan dunia. Demikian para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang dapat kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Semoga ada faedahnya. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.